Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Saudara-saudari, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita diundang kembali untuk merenungkan firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi inspirasi kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah Injil Tuhan. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini kisah yang menarik tentang pertama Yesus menceritakan atau Yesus mau menyampaikan makna dari perkawinan. Yang kedua, Yesus hari ini menyampaikan bagaimana panggilan hidup kita. Saudara-saudari, mari kita melihat poin per poin. Pertama, tentang bagaimana dasar dari kehidupan Allah itu sendiri. Bahwa pada mulanya atau sifat atau karakter atau yang disebut the nature of God itu, inti dari the nature of God itu adalah bagaimana manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu Allah yang satu, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih, Allah yang hidup dalam keharmonisan, Allah yang hidup di dalam kesejahteraan, Allah yang hidup dalam kedamaian, Allah yang hidup dalam kesempurnaan. Kesempurnaan Allah inilah yang dibawa Allah sendiri melalui putranya Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Bahwa Yesus hadir untuk menyatukan kehidupan manusia. Pertama-tama menyatukan antara manusia dengan Allah. Kita melihat hari ini bagaimana ketika Yesus mengatakan bahwa pada mulanya segala sesuatu itu indah. Segala sesuatu itu penuh cinta, penuh kebahagiaan, penuh keindahan. Tetapi
ketika manusia merusak keindahan Allah, merusak gambaran Allah, maka muncullah hal-hal yang di luar dari apa yang menjadi kehendak Allah. Dan salah satunya yang kita dengar hari ini tentang bagaimana makna perkawinan. Yesus mengatakan pada mulanya segala sesuatu indah. Tetapi ketika orang mengatakan ingin bercerai dengan pasangannya, disitulah hakikat Allah dihancurkan oleh manusia. Yaitu hakikat cinta, hakikat kasih, dan hakikat kesatuan. Ketika kita berbicara tentang perkawinan, inti dari satu perkawinan adalah kesatuan. Karena perkawinan adalah satu perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk kesatuan antara pria dan wanita menjadi suami dan istri dalam satu kebersamaan sepanjang atau seluruh hidup mereka yang diikat di dalam sakramen. Dengan demikian, covenant ini, perjanjian ini bukan saja perjanjian antara pria dan wanita, tetapi diteguhkan dalam satu perjanjian dengan Allah sendiri, yaitu seia, sekata, setia sampai mati dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, apa yang paling penting dalam hidup panggilan kita? Pada poin yang kedua kita berbicara makna dari satu panggilan. Bahwa dalam hidup, panggilan hidup itu ada 3. Panggilan hidup menikah, panggilan hidup untuk jomblo atau single atau hidup sendiri, dan yang ketiga panggilan hidup untuk mengabdi kepada Allah sebagai biarawan biarawati. Dari 3 panggilan ini kita memaknai satu hal penting, yaitu komitmen di dalam perjanjian, komitmen di dalam kesetiaan, komitmen di dalam pengorbanan untuk setia sampai akhir, untuk taat kepada panggilan itu. Komitmen ini yang membawa orang untuk memahami kesatuan. Nah, ketika orang Farisi datang untuk mencoba Yesus dengan kata, apakah diperbolehkan untuk menceraikan istrinya? Oke. Ada satu cerita yang menarik di sini, bahwa keretakan, perpisahan, kehancuran itu sebenarnya muncul dari keegoan manusia. Yang dikatakan oleh Yesus hari ini, oleh karena ketegaran hatimu, hati yang keras, hati yang buta, hati yang penuh cemburu, hati yang telah dipenuhi oleh kegelapan. Ini yang disebut keegoan. Hal semacam inilah yang membuat hidup panggilan setiap orang hancur. Apapun panggilannya, menikah, single, biarawan, kalau tidak hidup di dalam kesetiaan, kalau tidak hidup di dalam kerendahan hati, kalau tidak hidup di dalam kasih, maka segala komitmen akan menjadi hancur, akan menjadi malapetaka. Oleh karena itu Yesus kembali mengingatkan bahwa pada poin yang ketiga ini sebenarnya hidup kita tidak pernah keluar dari apa yang disebut dengan sakramen. Ya, sakramen adalah tanda kehadiran Allah yang menguduskan hidup manusia. Maka hidup kita harus selalu didasarkan kepada sakramen, yang berarti bahwa apapun yang terjadi dalam kondisi hidup kita serahkan kepada Allah dan membiarkan Allah senantiasa datang untuk mencampur hidup kita, untuk bekerja dalam hidup kita, dan membiarkan Allah menuntun hidup kita. Hidup kita harus menjadi sakramen bagi diri kita sendiri. Hidup kita menjadi sakramen bagi sesama. Hidup kita harus menjadi tanda kehadiran Allah bagi orang lain. Dengan demikian, hidup kita harus menampakkan gambaran-gambaran Allah. Sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak akan pernah terjadi, yaitu peristiwa perceraian, perpisahan. Kita tahu di dalam gereja selalu mengundang setiap orang untuk hidup di dalam kesetiaan, fidelity, komitmen kepada Allah, komitmen kepada sesama, komitmen kepada orang yang kita cintai, komitmen kepada perjanjian kita, komitmen kepada apa yang sudah menjadi inti dari kehidupan kita. Oleh karena itu marilah saudara-saudari, kita diundang untuk setia dalam panggilan hidup kita, setia untuk menjalani panggilan hidup kita, setia untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, dan setia untuk berjuang dalam situasi apapun.
Semoga Tuhan yang Maha Kasih yang hari ini menuntun kita, memanggil kita untuk memahami makna panggilan kita, bahwa tujuan segala sesuatu yang menjadi panggilan hidup ini adalah kerajaan Allah. Kita mendengar dalam Injil hari ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah dan kerajaannya. Dengan demikian, kerajaan itulah yang akan menerima kita suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih hari ini meneguhkan perjanjian, meneguhkan komitmen kita, memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.